Halo semuanya, sahabat Squad Orang Indonesia. Ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya, karena akhir-akhir ini saya perhatikan begitu banyak berseliweran di dunia per-YouTuban ya, dunia media sosial. Banyak muslim, apologet muslim, para ustadz-ustadz itu mengklaim bahwa Yesus itu adalah seorang muslim. Hah? Benarkah? Nah, ini adalah salah satu topik yang mau kita bahas hari ini. Mengapa sih mereka mengatakan hal seperti itu ya, dan bagaimana kita bisa melihatnya ya secara logika, apakah pernyataan itu masuk akal atau tidak. Dan yang kedua, ini juga sekaligus merespon beberapa komen ya. Salah satu komen yang dari muslim yang mengomentari video sebelumnya yang mempertanyakan tentang apakah Yesus itu memiliki kakek Eli atau Yusuf gitulah kira-kira ya. Nah, kita akan bahas nanti selanjutnya. Tetapi sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mengajak Bapak Ibu ya, jika berkenan untuk subscribe ke kanal ini bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, dan membagikan video-video kita yang lain juga kepada yang lain supaya banyak orang mengetahui kanal ini. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah subscribe. Nah, untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa itu berseliweran tentang klaim-klaim muslim ini. Mereka mengatakan bahwa muslim itu adalah seorang muslim ya. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, misalnya kalau kita cari ya, kalau kita memasukkan kata kuncinya itu Yesus seorang muslim di YouTube, maka begitu banyak video yang menunjukkan bahwa lihatlah ya, banyak para ulama-ulama, banyak muslim itu, bahkan juga ustadz-ustadz itu mengaku-ngaku ngata-ngatakan Yesus seorang muslim ya. Ini banyak videonya ini. Nah, ini Yesus seorang muslim lah, Nasrani akan kecewa setelah melihat video ini gitu ya. Terus ternyata Yesus merupakan seorang muslim, Yesus adalah seorang muslim, jadi ada banyak ya, ada banyak video-video yang mereka mereka mengklaim bahwa Yesus adalah seorang muslim. Nah, saya berpikir, dan setelah saya telusuri juga, mereka ini kayaknya terpengaruh dengan pernyataan misalnya yang dari pernyataan Zakir Naik misalnya ya, ketika mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi sekarang itu kan sudah dibantah ya berkali-kali, dan itu sudah tidak mempan lagi ya, dan sudah basi. Nah, sekarang klaim-klaim yang baru ini, yang baru mengklaim ini juga adalah dikatakan bahwa Yesus seorang muslim ya. Nah, Yesus seorang muslim ya. Wah, ini orang-orang ini ya. Ini orang-orang ini nggak ada malunya lah kira-kira gitu ya, mengatakan bahwa Yesus adalah seorang muslim. Tetapi oke lah, namanya juga mengklaim, ya enggak apa-apalah ya kan. Tetapi nanti kita akan lihat ya, klaim-klaim seperti ini. Saya akan kasih contoh ya, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Kainama dalam pernyataan dia beberapa waktu yang lalu ya. Ini saya akan kasih contoh kepada Bapak Ibu. Ya, ini Kainama mengatakan bahwa Yesus itu seorang muslim ya, di hadapan para jamaah gitu ya. Nah, ini akan saya putarkan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa menilainya sendiri deh. Gitu, seperti apa sih ustadz-ustadz ini ya. Dan bukan hanya dia sebetulnya, termasuk juga Julius ya, siapa lagi kemarin itu, Goldian Simbolon. Terus Zulkifli M. Abbas juga mengaku-ngaku bahwa itu ya, bahkan sering juga mereka mengatakan, lihatlah Yesus itu seorang muslim karena dia berserah diri kepada Allah gitu ya. Karena dia berserah diri kepada Allah, maka dia seorang muslim, dia beragama Islam. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang terlalu rendahan lah menurutku ya. Tapi oke lah, terlepas dari situ, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Kainama ini ya. Saya mencintai Isa lebih daripada sekedar jadi Kristen. Karena apa? Karena Isa, Jesus Christ, yang dulu saya kenal sebagai Tuhan Juru Selamat penebus dosa saya. Begitu saya ke sana dan saya belajar, kenyataannya lain. Beliau mengatakan melalui catatan yang sangat valid, catatan yang benar, yang tidak, ibaratnya kalau di Muslim bilang sahih, bukan sahih lagi, mutawatir mungkin ya, mutawatir. Itu nyata bahwa laki-laki itu, Jesus Christ itu, bukan Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah seorang laki-laki Muslim.
eh, wah, ini memang begitu gagahnya dia ya, begitu begitu luar biasa dan begitu percaya diri dia mengatakan itu. Jadi Kainama ini ngaku-ngaku dia itu pernah belajar di universitas di Israel. Terus dia mengatakan setelah mempelajari sumber-sumber kitabnya yang asli, dan dia mengatakan ternyata Yesus itu bukan Tuhan, ya. Ternyata justru Yesus itu adalah seorang Muslim gitu. Aduh, memang Kainama inilah, memang mantap kali si Kainama ini. Saya ulangilah dulu ini, mantap kali si kawan ini, betul lah. Saya mencintai Isa lebih daripada sekedar jadi Kristen. Karena apa? Karena Isa, Jesus Christ, yang dulu saya kenal sebagai Tuhan Juru Selamat penebus dosa saya. Begitu saya ke sana dan saya belajar, kenyataannya lain. Beliau mengatakan melalui catatan yang sangat valid, catatan yang benar, yang tidak, ibaratnya kalau di Muslim bilang sahih, bukan sahih lagi, mutawatir mungkin ya, mutawatir. Itu nyata bahwa laki-laki itu, Jesus Christ itu, bukan Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah seorang laki-laki Muslim. Jadi inilah yang saya bilang ya, memang Muslim-Muslim ini tidak ada malunya ya, saya pikir ya, ketika mereka mengatakan ini. Nah, mari kita lihat ya, saya sebenarnya hanya mau memberikan satu dasar berpikir lah untuk ini ya. Bagaimana kita bisa memahami ketika Yesus itu, pernyataan Yesus itu bertolak belakang semua dengan pernyataan atau ajaran-ajaran di dalam Islam. Hanya gara-gara Yesus mengatakan sembahlah Tuhan ya, kira-kira gitulah ya, berserah kepada Tuhan itu ya, Tuhanmu dan Tuhanku, dan itu yang sering mereka jadikan sebagai dasar. Hanya gara-gara pernyataan itu mereka bilang, lihatlah, Yesus itu seorang Muslim gitu. Dan mereka mengabaikan ayat-ayat yang lain yang mengatakan, yang bertentangan, bertolak belakang, dan bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Tidak dimengerti oleh Allah SWT, dan bahkan juga tidak dimengerti oleh Muhammad SAW. Ini yang kadang-kadang saya pikir ya, ini orang ini memang gak ada malunya. Gak ada malunya Bapak Ibu, gak ada malunya. Ya, seperti yang saya bilang, bukan hanya Kainama ini saja. Ini yang seperti saya bilang tadi ya, si Zuma juga. Nah, sekaligus juga ya, bukan satu sisi mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Muslim. Terus ada juga Muslim yang mengomentari video saya kemarin itu di bagian dibilang begini ya, ketika saya posting tentang ini ya, videonya tentang Zuma Muslim gagal membedakan roh manusia dan roh Allah, tapi lebih paham dari Muhammad ya, karena di dalam video itu kita membahas tentang ini ya, tentang pengetahuan Zuma ternyata lebih hebat dari Muhammad. Muhammad tidak tahu apa tentang roh, tapi Zuma bisa menjelaskannya gitu ya. Terus Muslim si Anthony ini dia ngatakan, lihatlah, ini di Alkitab ini kontradiksi. Kita membahas roh, dia membahas kontradiksi tentang Matius ini, tentang Yesus bernama Yakub, bla bla bla. Terus saya jawab kan, saya jawab dari sisi kemanusiaan. Saya bilang, ya. Jadi pertanyaan itu saya perbesar dulu ya. Saya perbesar komentarnya. Oke. Nah, ini lucu-lucu orang Muslim ini. Menurut saya lucu-lucu. Lucu-lucu, bukan hanya lucunya dikit ya. Lucunya banget, banget. Ini kenapa ini jadi lambat komputer awak ini? Gara-gara Muslim ini. Gara-gara jin ini dari Pak KC ini mungkin jinnya ini ya. Nah, ini dia. Oke. Oke, jadi ini adalah komentarnya siapa ini? Si tonton ini, Muslim ini saya yakin. Jadi bagaimana dengan ayat-ayat Biblemu yang kontradiksi ini? Matius 1:16, Yesus
kakek Yesus bernama Yakub, sedang Lukas 3 ayat 23 mengatakan bahwa kakek Yesus itu bernama Eli, gitu ya. Terus saya jawab, ini kan dari sisi manusia ya, dari sisi keturunan, karena dia berbicara tentang keturunan yang tentu ya, kita berbicara tentang keturunan secara manusia lah ya. Terus saya bilang, dan ini juga adalah sudah dijelaskan berkali-kali, misalnya kalau kita banyak forum-forum, banyak sudah dijawab hal seperti itu ya. Dan itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah basi, yang sudah lama dijawab. Ya, manusia normal memiliki satu ayah kandung dan satu ibu kandung. Masing-masing orang tua kandungnya pun memiliki satu ayah kandung dan satu ibu kandung. Tentu saja manusia itu memiliki dua orang kakek, yaitu kakek dari sebelah ayah dan kakek dari sebelah ibu. Gitu. Jadi intinya adalah apa yang dikatakan di dalam di dalam Matius dan Markus itu bukanlah sebuah kontradiksi, bukan, tapi ya justru itu menunjukkan bahwa kedua orang itu adalah dari dua sisi ya, dari sisinya Yusuf dan sisinya Maria gitu. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan basi lah kira-kira gitu. Terus dia mengatakan, oh jadi kalau begitu Yesus bukan Tuhan, dia adalah seorang manusia. Aduh, muslim-muslim ini sekali lagi lugu-lugu banget ya, lugu apa kurang berpengetahuan. Nah ini beda-beda tipis kayaknya ya. Kan orang Kristen sudah percaya, dalam keyakinan orang Kristen itu bahwa Tuhan, firman Tuhan itu memang berubah ya menjadi manusia. Nah, jadi firman Tuhan ya, firman yang menjadi manusia. Lahir dia sebagai manusia, lahir melalui siapa? Melalui manusia. Nah, tetapi secara manusia kita melihatnya karena dia lahir maka dia punya ibu secara manusia. Nah, itu masuknya. Gitu. Nah, tetapi manusia hanya mengerti bahwa seseorang yang lahir itu adalah oleh karena conception ya, oleh karena hubungan badan atau oleh karena inilah pembuahan antara sel sperma dan sel telur gitu ya. Tetapi itu adalah dari sisi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak. Justru Yesus lahir, sekalipun dia lahir dari rahim seorang perempuan, tetapi dia bukan hasil pembuahan antara manusia itu. Nah, ini yang gagal dipahami. Ini yang gagal dipahami oleh si tonton dan banyak ustadz-ustadz, banyak muslim-muslim itu. Kalau begitu, Yesus bukan Tuhan, dia seorang manusia. Baca lagi. Ya, jangan terlalu lugu lah. Jangan terlalu lugu ya. Kita orang percaya, kita orang Kristen tidak mempercayai seperti muslim mempercayai. Orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Berbeda dengan pemahaman orang muslim. Muslim mengatakan Yesus itu adalah manusia yang dijadikan oleh Tuhan. Terbalik cara berpikir kalian kawan-kawan, gitu ya. Terbalik cara berpikir kalian muslim. Oke. Nah, jadi kenapa sebetulnya ini menarik ya. Jadi kenapa sebetulnya Yesus itu ya, nanti kita akan lanjut ya, mengapa Yesus itu sebenarnya bukan muslim ya, dan tidak seperti yang diklaim oleh para muslim itu. Nah, mengapa Yesus itu bukan muslim? Dan sebelum itu, mari kita lihat dulu mengapa Yesus itu mengapa firman Tuhan itu harus jadi manusia. Ya, dan mengapa harus lahir lah kira-kira gitu. Mengapa dia harus lahir menjadi bayi, menjadi janin, bayi, lahir mengalami masa-masa seperti manusia, berumur gitu ya, dari tahun ke tahun sampai 33 tahun ya, diperkirakan 33 tahun lah ya. Lalu disalibkan. Gitu kan? Mengapa sih gitu? Ini kan sesuatu yang perlu untuk dijelaskan. Memangnya kenapa sih firman Tuhan itu harus jadi manusia dari kecil gitu? Mengapa sih firman manusia itu harus jadi janin? Boleh nggak firman Tuhan itu langsung jadi manusia? Boleh dong. Boleh. Ya. Nah, kenapa boleh? Ya. Berbeda misalnya kalau kita lihat Aulus SWT. Aulus SWT itu kan tidak pernah ya menjadi apa-apa. Ya. Tidak pernah terbukti keberadaannya lah sampai sekarang. Tetapi
Saya membicarakan tentang Tuhan di sini. Firman Tuhan di sini adalah yang benar-benar Tuhan lah. Tuhan yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang dikenal oleh Yesus Kristus, yang bapanya Yesus Kristus, dan Tuhan yang dikenal oleh orang Kristen, ya. Seorang Kristen yang benar ya, bukan Kristen abal-abal ya. Nah, jadi Tuhan yang berfirman itu, firman-Nya itu menjadi manusia, ya. Boleh enggak itu langsung jadi manusia dewasa? Boleh dong. Boleh. Nah, mari kita lihat misalnya di dalam Kejadian 18 ya. Ya, di dalam Kejadian 18 ini diceritakan di sini. Ya. Kemudian ini saya bacakan ya. Saya perkecil dulu mimsnya. Oke. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk manusia. Seperti apa sih? Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi orang dalam bentuk manusia berdiri di depannya. Nah, satunya itu adalah Allah ya, Allah yang firman itu, Tuhan yang firman itu ya. Nah, bukan Bapa di situ, bukan, tapi firman ya, firman. Nah, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Kenapa kita tahu bahwa itu ada firman atau anak lah, atau Tuhan yang bisa dilihat di manusia? Kenapa? Karena Tuhan Bapa itu tidak bisa dilihat. Kalau kita langsung melihat Allah Bapa itu, mati kita. Tetapi firman yang menjadi manusia itu bisa. Ya, buktinya apa? Ya, ketika Abraham melihat firman yang menjadi manusia itu ya, dia berdiri di depannya ya. Satu orang di antara mereka itu, di antara 3 orang itu adalah Tuhan ya. Tuhan ya. Nah, Tuhan yang mana? Ya, firman itu gitu. Nah, 2 orang yang lainnya itu adalah malaikat. Dari mana kita tahu? Ini di dalam cerita ini sudah sangat jelas dikasih tahu ya. Jadi kalau misalnya kita baca selanjutnya ya. Jadi dibilang begini ya. Oke, jadi ada ceritanya. Lalu ini kita mulai dari ayat 12 lah. 13 lah. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman ya. Jadi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Gitu. Nah, lalu berangkatlah orang itu dari situ dan memandang ke Oros Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ya. Jadi masih berjalan 3 orang. Jadi udah mereka berjalan ya. Nah, di dalam perjalanan mereka itu ya, Abraham bercakap-cakap dengan Tuhan di situ gitu ya. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang telah aku lakukan? Jadi Abraham mengatakan rencananya apa yang akan dia lakukan untuk Sodom dan Gomora itu ya. Nah, terus Abraham melakukan negosiasi lah. Dibilang, bagaimana kalau ada 50 orang yang takut akan Tuhan di kota itu? Boleh nggak kamu membatalkan amarahmu itulah, jangan kau hancurkan lah. Terus dibilang Tuhan, boleh. Sampai tawar-menawar itu sampailah 10 orang. 10 orang pun tidak didapatkan dari kota itu. Makanya kota Sodom itu dihancurkan ya, kira-kira gitu. Nah, jadi 2 orang di antaranya itu sudah duluan ya. Ya, sudah duluan. Tapi 1 orangnya itu masih bercakap-cakap dengan Abraham. Dari mana kita tahu? Nah, kita bisa lihat di dalam Kejadian 19 ya. Nah, kedua malaikat itu, nah di situ dijelaskan. Jadi kedua malaikat. Jadi pertama tadi ada 3 orang. Nah, 2 orangnya itu malaikat udah duluan ke Sodom. Nah, yang 1 lagi masih bercakap-cakap dengan Abraham gitu, yaitu Tuhan ya. Nah, kedua malaikat itu tiba di Sodom dan Gomora pada waktu petang ya. Jadi mereka menemui Lot. Jadi mereka bercakap dengan Lot, mereka mau menyelamatkan Lot. Lalu kemudian malaikat itu mengatakan, Lot, keluar dari kota itu. Tuhan akan mau menghancurkan kota ini. Nah, dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa ada
ada dua pribadi setidaknya di dalam kisah ini, bahwa ada Allah Bapa dan Allah Firman, yaitu Allah Anak itu di sini. Kita bisa melihat di dalam ini ya, di dalam ayat ini dia bilang begini. Ini biar untuk mempersingkat waktu. Oke, jadi ketika malaikat itu menuntun Lot keluar dari kotanya, sudah selesai, maka kota itu udah mau dihancurkan ya. Nah, terus kemudian setelah Lot keluar dari kota itu, ya dibilang di sini, oke. Ini ayat 23. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Jadi, malaikat itu dan Tuhan juga memastikan Lot itu sudah keluar dari kota itu supaya mereka tidak ikut binasa ya. Nah, di ayat 24, perhatikan ini Bapak Ibu. Ya, supaya bukan hanya ini saja, ini juga untuk membantah pernyataan-pernyataan bukan hanya orang muslim ini saja. Orang penganut oneness juga. Ini banyak kadang-kadang orang oneness ini memutarbalikkan fakta ya. Nah, ini dibilang. Perhatikan di sini ya, mulai dari ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dari api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Perhatikan. Padahal kan Tuhan ada di situ. Tuhan ada di bumi toh. Itu bercakap-cakap tadi dengan Abraham, terus masih di situ, masih di Sodom dan Gomora itu, gitu ya. Dekat kota itulah kan. Terus dibilang Tuhan itu menurunkan hujan ya, ini ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan. Jadi Tuhan yang dalam bentuk manusia itu menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Asalnya dari mana? Berasal dari Tuhan, dari langit. Artinya dari sorga lah kira-kira gitu ya. Jadi ada dua pribadi di sini. Jadi ketika ada orang bilang, oh tidak. Tuhan itu Esa, artinya cuma satu. Nah, ini dengkulmu dulu. Jedotkan dulu ke dinding dengkulmu tuh. Nah, baca ini ya. Nah, dibilang di sini, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dari atas Sodom dan Gomora. Ya, jadi Tuhan yang dalam bentuk manusia itu menurunkan hujan belerang dan api. Dari mana hujan belerang dan api itu? Rupanya dari sorga, berasal dari Tuhan, dari langit. Jadi ada dua pribadi, setidaknya kita tahu. Dan di dalam Kejadian 1 sudah dikatakan bahwa roh Tuhan ya. Jadi ada 3 pribadi kita bisa mengetahui di sini. Jadi ada Allah Bapa, ada roh Allah, dan ada Allah Firman yang bisa dilihat manusia itu, ada Allah Firman ya, yang bisa dilihat di dalam bentuk manusia. Jadi sebetulnya, apakah Firman itu bisa langsung jadi manusia dewasa? Bisa. Apakah dia dalam bentuk manusia dewasa yang sama seperti kita? Sama. Karena ketika dia dijamu oleh Abraham, makan kok mereka. Jadi Abraham menjamu mereka itu, 3 orang itu makan mereka. Sama seperti manusia gitu. Nah, nggak percaya kan Bapak Ibu? Saya akan tunjukkan. Saya balik ke Kejadian 18 tadi. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi ini untuk membantah pernyataan-pernyataan orang muslim-muslim yang sok-sok tahu itu ya. Nah, dibilang di sini. Mulai dari ayat 3. Ayat 3 ya, Kejadian 18 ayat 3. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Jadi intinya Abraham ini ya, awalnya sebenarnya Abraham ini tidak tahu ini. Tidak tahu kalau itu adalah Tuhan dan malaikat, yang nggak tahu. Dia pikir itu manusia. Tetapi ini karena adat istiadat lah ya. Itu sudah biasa. Karena ini pun dilakukan Lot juga. Jadi ketika ada orang asing datang, ya sudah dijamulah orang asing itu ya. Itu adalah sebuah tata krama lah. Adat istiadat pada saat itu. Bukan berarti bahwa Abraham mengetahui bahwa itu Tuhan. Tidak. Sama juga seperti Lot. Jadi ketika Lot itu melihat kedua orang asing itu, ya Lot itu minta-minta mereka supaya singgah ke rumahnya. Padahal kedua malaikat itu bilang sama Lot, nggak usah, kami akan tinggal di tanah lapang gitu. Sama juga apa yang dilakukan Abraham ini gitu. Nah terus di ayat 4, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemahnya menapakkan Sarah dan berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ya, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil bla kemudian siapkanlah semua. Lalu kata mereka,
Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang apa Bapak Ibu? Hah? Sedang apa? Inilah ayat 18 ini. Sedang mereka makan. Ya? Sedang mereka makan. Jadi jelas ya. Jadi jelas Tuhan, ya, firman itu ketika dalam bentuk manusia yang bisa pun jadi langsung dewasa, itu bisa makan dia mengkonsumsi makanan yang dihidangkan oleh Abraham dan istrinya itu, gitu. Jadi ketika Tuhan namanya Tuhan lah, ya kan? Tuhan di dalam keesaannya itu bukan berarti Tuhan hanya satu saja gitu, tunggal gitu, bukan. Di dalam ketunggalannya itu ya, ada 3 pribadi gitu. Ada 3 pribadi yang tidak bisa terpisah, ya. Nah, jangan berpikir, oh jadi kalau begitu firman yang telah menjadi manusia itu, jadi firman itu, semua firman Tuhan itu udah jadi manusia dong. Tidak juga. Apakah kamu pikir ketika Yesus firman yang telah menjadi Yesus itu menjadi manusia itu, lalu Tuhan Allah Bapa itu di surga jadi Tuhan yang bisu? Gak bisa begitu. Enggak. Kenapa? Ini adalah Tuhan, kodratnya Tuhan. Tuhan bisa hadir di mana saja. Jangan pernah berpikir ketika dibilang firman Tuhan telah menjadi manusia, lalu karena dia sudah menjadi manusia, lalu dia tidak bisa hadir di mana saja. Itu adalah cara berpikir yang konyol. Perhatikan bahwa sekalipun firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti bahwa dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak. Dia bisa hadir di mana saja. Firman itu bisa hadir di mana saja. Ya. Dan Tuhan itu ketika firman Tuhan itu berubah menjadi manusia, ya, apakah Tuhan Allah Bapa di surga itu menjadi bisu? Tidak. Ya. Kenapa? Dari mana kita tahu? Ya, ketika Yesus dibaptis, nah ada keluar suara dari langit. Ya, dibilang, inilah anakku yang kukasihi. Jadi Bapa di surga itu bilang, ini anakku yang kukasihi. Jadi Allah Bapa di surga memanggil Yesus itu, ya, firman yang telah menjadi manusia itu anaknya. Ya, jadi Allah Bapa bukan kehilangan suara dia setelah Yesus jadi manusia. Bukan. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dan itulah dan Yesus itu bukan terpisah dia dari Bapa. Dia tidak terpisah dari Bapa ketika dia jadi firman. Tidak. Tidak seperti itu. Makanya Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena mereka ya di dalam kesatuan itu. Jangan berpikir karena Yesus jadi firman, ya udah dia terpisah dari Allah. Aduh, itu pemikiran konyol, dan itu artinya kita tidak mengerti apa yang telah disampaikan oleh Tuhan itu, gitu ya. Dan kita juga nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang ngomong kok, gitu. Aku dan Bapa itu satu, gitu ya. Jadi dari sini saja sebenarnya kita sudah tahu ya. Pertama bahwa ini untuk menjawab pertanyaan siapa tadi ya? Si Anton tadi itu. Ya, Anton Muslim ini yang berkoar-koar ini, berkoar-koar dia. Aduh, jadi kalau gitu Yesus tuh manusia, punya ayah, punya ibu gitu, punya kakek. Ya, secara manusia ya iyalah. Tapi itu yang saya bilang, kita orang Kristen itu mempercayai bahwa firman yang menjadi manusia itu memang lahir. Ya, lahir. Nah, seperti yang saya bilang, boleh nggak dia lahir langsung dewasa? Boleh, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kenapa dia harus lahir, ya, mengalami proses mulai dari pembuahan, jadi janin, anak kecil, ya, sampai dia dewasa? Mengapa? Nah, perhatikan apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah peristiwa di Taman Eden. Ya, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, gitu. Terus ini perhatikan ya, ini dalam Kejadian 3 ini. Ya, kalau Bapak Ibu nanti membacanya, mengapa sih? Gitu. Jadi
ketika ketahuan lah, udah ketahuan lah ya, mereka berbuat dosa. Terus mulai dari ayat 11 saya bacakan firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, terus manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Jadi Abraham menyalahkan Hawa lah ya, istrinya gitu ya. Nah, terus ngomonglah Tuhan sama si Hawa itu. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ya, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi yang salah bukan mereka berdua, ular. Nah, inilah manusia kan. Inilah sifat manusia ya. Ya, setelah mereka makan buah itu ya mereka saling menuding ya. Nah, terus di ayat 14, lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Ya, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Lalu di ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Perhatikan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya apa? Artinya apa? Ada orang yang harus menghancurkan tipu muslihat iblis ini, ya. Untuk menghancurkan tipu muslihat iblis ini melalui keturunan siapa? Melalui keturunan perempuan ini, gitu. Melalui keturunan perempuan. Jadi keturunan itu ya harus lahir dari perempuan gitu. Bukan seperti yang tadi yang ketemu sama Abraham itu nggak lahir itu langsung jadi manusia dewasa bisa makan lagi. Ya. Nah, ini dibilang Tuhan ya dari keturunannya nanti itu yang akan meremukkan kepalamu, itu yang akan nanti menghancurkan kuasa kegelapan itu gitu ya. Karena kenapa? Ini penting karena kuasa kegelapan itu, tipu muslihat iblis itu membuat kemuliaan Allah itu hilang ya. Kemuliaan Allah itu hilang dari manusia sehingga kita terpisah dari Allah gitu. Jadi pada awalnya kita ini bersama-sama dengan Allah, lalu oleh karena tipu daya iblis kita terpisah ya, dan ketidaktaatan kita ya. Jadi ketidaktaatan Adam dan Hawa itu membuatnya terpisah dari Allah gitu ya. Nah, jadi ketidaktaatan itu yang membuat dia berdosa dan terpisah dia dari kemuliaan Allah. Sehingga apa? Jadi roh Tuhan, roh kemuliaan itu keluar ya, terpisah dari Adam dan Hawa itu, dari manusia lah kira-kira gitu. Makanya ketika Yesus turun ke dunia itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Makanya berkali-kali dalam perjanjian baru itu dikatakan dia taat sampai mati. Jadi ketidaktaatan Adam dan Hawa itu dibayar dengan ketaatan Yesus yang taat ya sampai mati di kayu salib. Jadi ketidaktaatan dibalas dengan ketaatan. Itu intinya. Jadi kenapa itu penting untuk untuk mengalahkan maut itu ya, mengalahkan roh jahat ini ya, untuk mengembalikan kemuliaan Allah kepada manusia. Makanya setelah semuanya selesai, firman Tuhan itu ya, firman yang menjadi manusia itu, Yesus menyelesaikan semua misinya itu, dia kembali ke surga gitu. Kembali ke surga dan dia bilang, "Tunggu ya di Yerusalem ya. Kalian di Yerusalem ya," katanya. "Nanti akan saya kirimkan Roh Kudus." Makanya setelah 40 hari ya Pentakosta itu ya, turunlah Roh Kudus itu. Artinya kemuliaan Allah itu dikembalikan. Kenapa? Setelah semua selesai. Jadi Roh Tuhan itu nggak bisa dikirim ya. Roh Tuhan itu nggak bisa dikembalikan ya. Artinya hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan itu pulih setelah Yesus menyelesaikan misi itu gitu. Jadi sekali lagi ini untuk menjawab si Anton Muslim itu ya. Nah, dari sini sebenarnya sekaligus menjawab klaim-klaimnya para Muslim yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Muslim. Nah, ini justru menunjukkan bahwa pertama ya, dari kisah Abraham menunjukkan bahwa Allah bisa menjadi manusia, baik itu secara langsung maupun dia dilahirkan gitu. Dan bukan hanya itu ya, kalau misalnya kita baca lagi ya, ini apa yang dikatakan Yesus ketika dia datang di dunia ya. Nah, jadi kita sudah paham ya bahwa Yesus itu
dia lahir ya, dia harus lahir ya melalui perempuan itu. Kenapa? Karena memang itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak bisa dibatalkan gitu ya. Tuhan tidak bisa menarik firman-Nya itu ya. Sudah dikatakannya nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu gitu. Makanya kalau itu manusia biasa yang melakukannya, tidak bisa. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia berdosa. Maka harus ada manusia sempurna gitu ya. Ya, karena berkali-kali misalnya kalau kita lihat misalnya mulai dari orang Israel, bahkan Musa pun ya banyak gagalnya kira-kira gitu ya. Jadi banyak ketidaktaatan lah kira-kira gitu. Ketidaktaatan itu yang membuat sebenarnya bermasalah gitu. Orang Israel juga ya itu juga tidak itu sebagai contoh ya, sebagai bayangan kedatangan Yesus itu kan orang Israel itu ya yang misalnya makanya dibilang kan dibawa keluar dari Mesir gitu ya, dan di dalam perjalanan mereka di padang gurun itu ya banyak ketidaktaatan lah kira-kira gitu. Jadi ketaatan itulah makanya dibilang kan Yesus itu adalah Israel sejati ya, karena di dalam ketidaktaatan orang Israel itu ada ketaatan yang dilakukan oleh Yesus itu. Jadi semua itu berbicara tentang ketidaktaatan dan ketaatan ya. Jadi ketaatan untuk membayar ketidaktaatan gitu. Nah, tetapi ini yang menarik, makanya ini untuk kembali melihat ya argumen-argumen para muslim-muslim itu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang muslim. Nah, pertama bahwa ketika Yesus itu sudah menjadi manusia, lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Nah, ini dia. Oke. Ini dia ya. Saya akan bacakan dari mana ini? Oke, Yohanes 10 mulai dari ayat 24. Oke. Yohanes 10 mulai dari ayat 24. 23 deh gitu. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Jadi mereka orang-orang Yahudi ini berpikir Mesias seperti yang mereka inginkan itu ya, untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi ya. Nah, Yesus menjawab mereka ya, "Aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yang mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Gitu ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Oke? Aku dan Bapa adalah satu. Ini saya perbesar. Oke? Apa dibilang Yesus? Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Oke? Jadi pertanyaannya, apakah Muslim mempercayai bahwa Allah yang Muslim mempercayai Isa lah, mempercayai Yesus sebagai Isa di dalam Quran mengatakan apakah itu satu dengan Bapa? Artinya setara dengan Allah SWT? Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang menurut saya teman-teman Muslim, berhentilah berbohong gitu ya. Berhenti mengkibuli orang muslim-muslim yang tidak tahu apa-apa. Dan bukan hanya itu, dibilang bahwa Yesus itu memanggil Allah itu Bapa. Apakah Muslim mempercayai bahwa Isa itu memanggil Allah SWT itu adalah seorang Bapa? Dan apakah Allah SWT mengakui bahwa Isa adalah anaknya? Tidak pernah sekalipun. Tetapi Bapa mengakui Yesus sebagai anaknya. Mari akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Saya akan carikan ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan gitu ya. Matius 3 ayat 17 ya. Jadi ketika Yesus dibaptis, keluarlah suara dari langit gitu. Ini ya. Nah, dari mana ini suara ya? Ya dari langit. Dari langit suaranya. Apa sebenarnya? Apa artinya maksudnya dari langit? Ya dari sorga lah kira-kira gitu. Ya, Matius 3. Ini
kekecilan hurufnya. Matius 3. Ini saya bukakan sama Bapak Ibu ya. Ini supaya muslim-muslim ini tidak dikibuli lagi lah, tidak ditipu-tipu oleh ustadz-ustadz itu yang tidak tahu apa-apa, yang suka berbohong itu. Ya, termasuk Ustadz Kainama itu. Ngomong aja. Aduh. Ya. Oke, F terbuka. Ini dia. Nah, ini dia. Ini adalah di sini kita bisa melihat bahwa memang ada 3 pribadi ya, seperti yang saya bilang tadi. Pertama ya, kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, kemudian sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Jadi ada pribadi yang lain selain Yesus, namanya Roh Allah. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan ini ada suara, ya, bukan dari pribadi yang turun di atasnya itu yang seperti burung merpati itu. Itu suaranya bukan dari situ. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gitu. Jadi Allah Bapa memanggil Yesus sebagai anaknya yang kukasihi, yang dia kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah, penyesatlah dia. Penyesat dia. Dia mengajarkan hal-hal yang sesat. Karena Allah sendiri yang mengatakan, bukan siapa-siapa. Allah, suara yang dari langit itu ngomong begitu. Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gitu. Apakah ini hanya didengar oleh Yesus? Tidak dong. Tidak. Ini didengar banyak orang. Orang banyak di situ datang kepada Yohanes untuk membaptiskan diri kok. Jadi banyak saksinya. Gitu. Sampai ditulis juga, ya, ditulis oleh Matius. Gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita tahu. Nah, sekali lagi ini untuk membantah, ya, bukan hanya untuk membantah klaim-klaim Muslim bahwa mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim. Ini juga membantah yang mereka mengatakan bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan orang Kristen, Tuhan yang sama dengan Tuhan orang Yahudi itu. Itu salah besar. Itu kebohongan yang luar biasa. Karena kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini saja, kita sudah tahu bahwa ada Yesus, ada Roh Allah, dan ada Bapa, ya. Ada 3 pribadi, ya. Jadi ketika mereka mengatakan, oh tidak, Tuhan itu hanya satu pribadi doang. Dengkulmu, ya, jedotkan dulu dengkulmu itu ke dinding, ya. Itu. Jadi itu kamu punya dengkul atau enggak sih? Gitu. Jadi itu untuk menjawabnya, ya, bahwa memang Yesus, ya, pertama bahwa apakah Yesus itu seorang Muslim? Tidak dong. Karena di dalam Muslim itu mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dan mereka juga tidak percaya bahwa Allah memiliki anak namanya Yesus. Nah, tetapi kita menjadi bertanya-tanya, Bapak Ibu. Menjadi bertanya-tanya, kenapa Allah SWT itu tidak memiliki anak, ya? Karena di dalam Al-Quran, mari kita lihat. Sekarang kita akan melihat di dalam Al-Quran, ya, pandangan-pandangan mereka, pandangan orang Muslim dan pandangan Muhammad SAW, pandangan Allah SWT tentang anak, ya. Nah, jadi oke. Jadi dibilang di sini misalnya kalau kita baca di dalam surah Al-Quran, ya, Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas, ya, mulai dari ini saya bacakan lah. Ini kan surat ini kan sangat pendek, ya, hanya 4 ayat, ya. Saya bacakan deh. Dengan menyebut nama dari ayat 1, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dia adalah Tuhan yang bergantung. Oke, kekecilan, ya. Tenang saja, saya akan berbesar lah. Biar Bapak Ibu puas, ya. Ini dia. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Oke. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat 3. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Mengapa ini ayat ini turun sebetulnya, ya? Kalau kita baca-baca, dan saya juga mencoba meng-cross-check
Ternyata ini adalah untuk membantah anggapan banyak orang pada saat itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak dan Yesus adalah anak Allah gitu ya kira-kira. Nah, ini Muhammad tidak setuju dengan itu gitu. Di dalam pengertian dia pikir bahwa hubungan antara Allah Bapa dan Anak itu adalah seperti hubungan biologis manusia. Loh, kok begitu Scott? Ngomong begitu? Ngarang kamu? Tidak Bapak Ibu. Makanya judul video kali ini kita itu menamakan itu ya. Kita memberinya itu ya karena ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kenapa misalnya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, pertanyaannya mengapa dia tidak beranak gitu? Ini pertanyaan menarik ini. Nah, mari kita lihat. Ternyata dia tidak beranak ini karena ini Bapak Ibu. Jadi Al-Quran sendiri yang menjelaskan bahwa di dalam surah Al-An'am ini Bapak Ibu nanti cek lah. Ini ya. Di dalam surat Al-An'am di ayat 101 ya, dibilang di sini. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya lah ya. Apa dibilang? Dia pencipta langit dan bumi. Oke. Bagaimana dia mempunyai anak? Perhatikan, kita baca pelan-pelan aja Bapak Ibu supaya nangkap nih. Dia pencipta langit dan bumi. Oke. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Jadi di dalam pikiran Muhammad ataupun pikiran Aulo SWT, dia mengatakan, ya bagaimana Allah punya anak? Ya, dia nggak mungkin punya anak karena padahal dia tidak mempunyai istri. Jadi di dalam pikiran Aulo SWT itu, ya, masalah hubungan beranak itu adalah ketika orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, dia pikir itu adalah masalah biologis yang hanya bisa dihasilkan melalui hubungan suami istri. Makanya dia bilang, ya, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri, gitu ya. Jadi ada dua hal masalah di sini. Pertama, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa memiliki anak karena tidak punya istri, ya. Padahal dia tidak mempunyai istri ya. Jadi anak itu hanya bisa dihasilkan ketika dia punya istri. Yang kedua, Allah tidak punya istri. Ya, Allah tidak mempunyai istri gitu. Jadi Bapak Ibu, ya, seperti judul video ini saya kasih ya. Nah, ketika orang-orang muslim itu mengklaim bahwa Yesus itu adalah seorang muslim, padahal ya, Allah SWT itu tidak punya anak. Tidak bisa beranak gitu. Tidak bisa beranak. Kenapa? Nggak ada istrinya. Itu yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Kenapa? Kita bisa memahami ini ya. Dan ini sangat gampang untuk memahaminya. Karena menurut Muhammad SAW dan Allah SWT, mereka pikir ya, hubungan antara Allah SWT, hubungan antara ketika orang Kristen menyebut misalnya, atau ketika orang Yahudi mengatakan anak Allah misalnya, atau orang Nasrani lah pada saat itu mengatakan anak Allah ya, Allah punya anak misalnya, mereka berpikir tentang hubungan suami istri, hubungan biologis, ya, hubungan biologis, ya. Padahal ini sebetulnya lucu sekali ya, ketika kita kalau misalnya kita lihat lah ya, ketika ini saya kasih deh, ini saya bukakan ya. Karena Allah sendiri sebetulnya mengatakan ya, ketika dia bilang sama Maria, ketika dia mengutus rohnya itu untuk mengunjungi Maria ya, mudah bagiku. Ya. Oke. Sebentar ya. Jadi ketika mana ini Maryam, Maryam, aduh, Maryam, Jibril, oke. Jadi ketika Maryam bertanya ya, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, biar mantap langsung ya.
Jadi ketika Allah SWT itu mengutus rohnya kepada Maria ya dalam bentuk manusia ya. Maryam di sini ya, bukan Maria di dalam Alkitab ya. Ini Maryam dalam Al-Qur'an ini. Jadi jangan salah-salah ini Bapak Ibu untuk memahaminya gitu. Jadi Maryam bertanya kepada manusia yang dilihatnya itu ya, yang ketemu sama dia itu, dia bilang begini, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun," katanya. Nah, sebenarnya kalimat ini kan sebenarnya sangat bermasalah. Kenapa? Karena Maria mengatakan yang di depannya itu, dia memanggil yang di depannya itu ya Tuhanku, katanya. Itu artinya kan Maryam ya. Maryam itu memanggil yang lain selain Allah itu Tuhannya gitu. Ya, makanya nanti siapa ini muslim, ustadz kainama dan sejenisnya itu coba dulu jawab ini ya. Mengapa Maryam memanggil seseorang yang diutusnya, yang menemuinya itu adalah Tuhannya gitu ya. Jadi sementara yang boleh dipanggil Tuhan itu ya hanya Allah SWT ya gitu. Jadi Maryam berkata, "Ya Tuhanku," karena dia sedang berbicara dengan yang sang utusan itu ya kan. Nah, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril ya. Jadi itu ya, kasihlah dalam kurung kan. Mantap kali memang orang ini ya, kasih dalam kurung. "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, dan apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah," gitu ya. Jadi sebetulnya bagi Allah SWT dia bilang ya, ngaku dia bahwa dia bilang, bagi Allah itu gampang lah gitu. Jadi katanya. Tetapi kalau untuk memiliki anak, tidak bisa Bapak Ibu. Ya, padahal dia mengaku dia bisa. Dia di dalam apa ini? Di dalam Ali Imran ini ya. Ali Imran ini pasal berapa ini? Ali Imran ini ya, ayat berapa ya? Ayat 47. Bapak Ibu nanti mencatat. Nah, catat nih ayatnya ini ya. Catat ayatnya ini. Di dalam ayat Ali Imran ayat 47 ini dikatakan ya, bahwa Allah bisa melakukan apa saja ya. Allah hanya cukup berkata jadilah, maka jadilah dia gitu. Ya. Tetapi kalau berhubungan dengan untuk anak, enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia bilang di sini, dia pencipta langit dan bumi. Wih, hebat kali ya. Dia pencipta langit dan bumi. Ngaku dia pencipta langit dan bumi. Kemudian dia bilang, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Tapi kalau untuk bikin anak, nggak bisa dia Bapak Ibu. Padahal di dalam ini ya, di dalam surah Ali Imran dikatakan, jadi katanya, hanya cukup berkata kepadanya, jadilah. Tapi di ayat yang lain dia bilang, nggak bisa, bikin anak nggak bisa. Ya, macam iklan ya, bikin anak kok coba-coba katanya. Aduh, teman-teman muslim, ayo ya, jangan berbohong. Berhentilah berbohong ya. Ini pesan juga untuk Ustadz Kainama itu ya. Berhentilah berbohong ya. Karena kenapa? Allah itu tidak bisa punya anak, dan dia juga tidak memperanakan siapapun. Bahkan dia tidak memanggil Isa itu sebagai anak. Jangankan Isa, seluruh muslim itu pun tidak dipanggil sebagai anak. Dan hubungan antara Allah SWT dan umat muslim itu adalah hubungan budak, bukan sebagai hubungan anak. Bukan hubungan bapa dan anak, bukan. Tidak ada relasi hubungan anak di situ. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, tidak ada hubungan antara muslim dan Allahnya itu di dalam hubungan bapa anak. Tidak, itu hanya sebatas hubungan antara tuan dan budak. Jadi makanya muslim itu kan berserah diri lah ya, kira-kira gitu. Kenapa? Karena mereka itu budaknya Allah gitu, yang diciptakan hanya untuk menyembah Allah saja gitu ya. Nah, makanya dibilang di sini ya, nah, sekalipun Allah itu ngaku-ngaku bahwa dia bisa melakukan sesuatu ya, seperti dalam Ali Imran. Ini saya ulang-ulang kepada Bapak Ibu, biar bosan Bapak Ibu mendengarnya ya. Biarlah Bapak Ibu bosan, tapi setidaknya Bapak Ibu nangkap ya apa yang saya sampaikan ini di sini. Ya, bahwa Allah mengaku dia adalah seseorang yang bisa melakukan sesuatu dengan hanya berkata jadilah, lalu jadilah dia. Tetapi ternyata itu tidak bisa terbukti. Tidak bisa terbukti kalau kita bisa lihat di dalam surah Al-An'am ayat 101 dikatakan, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Gitu. Jadi dia butuh istri untuk menciptakan anak Bapak Ibu. Gitu. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang apakah ini hanya tafsir saya aja? Tidak. Oke. Mari kita lihat dulu tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia deh. Ya, biar makin jelas aja ini ya.
Biar jelas kita ini. Oke. Nah, ini dia. Di dalam ini adalah surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat 101. Nah, ini isinya adalah Dia Allah pencipta langit dan bumi. Ya, hebat nih. Berarti apa ya? Ngaku Tuhan lah kira-kira gitu ya. Pencipta langit dan bumi, coy. Nah, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Ya. Nah, kenapa pernyataan itu keluar ya? Seperti yang saya bilang tadi, kenapa itu sebenarnya ayat itu turun ya? Misalnya kalau kita baca nanti, oke. Coba saya lihat dulu asbabun nuzul. Ada nggak asbabun nuzulnya ini ayat ini? Asbabun. Wah, asbabun nuzulnya tidak ada. Asbabun nuzul ayat ini nggak ada. Nggak ada. Ya. Oke. Mari kita lihat aja lah tafsirnya. Tafsir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini ya. Ini bukan ece-ece ini. Kalau Bapak Ibu menganggap Kementerian Agama Republik Indonesia itu hanya ece-ece, ya nggak sopran Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak sopran lah kalau mengatakan itu ya. Oke. Nah, jadi apa namanya? Dikatakan di sini ya, di dalam apa namanya? Di dalam Al-An'am 101 itu ya. Tafsirnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Allah menerangkan bahwa Dialah pencipta langit dan bumi. Oke. Silakan. Kalau kamu mengaku begitu, oke. Dalam Allah, dalam penciptaan jagat raya dan segala isinya, dia tidaklah meniru dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. Oke. Dia menciptakan dan dari tidak ada menjadi ada. Oke, ngaku sajalah, silakan. Ya. Ini berarti bahwa Allah menciptakan segala mutlak secara mutlak, tidak memerlukan bantuan tenaga ataupun benda-benda lainnya. Oke. Oke. Nah, ini ya. Ini berarti bahwa Allah menciptakan secara mutlak, tidak memerlukan bantuan tenaga apapun ataupun benda-benda lainnya. Ya. Ini tafsir ini mikir nggak sih? Tapi di dalam ayat itu dikatakan kan, ini baca sekali lagi deh, gitu ya. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Jadi kalau untuk bikin anak, dia harus punya istri. Jadi ketika Kemenak menafsirkan, dia bilang di sini ya, Kemenak mengatakan tidak memerlukan bantuan tenaga ataupun benda-benda lainnya. Ya, itu artinya tafsir Kemenak ini tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Aulu SWT. Karena ternyata Aulu SWT mengatakan ya kalau nggak ada istri nggak bisa bikin anak. Nggak bisa ini. Bagaimana mungkin? Gitu. Allah sendiri kok yang ngomong. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Nah, gimana lagi? Sejelas apa lagi ayat ini katakan oleh Aulu SWT? Hah? Gimana lagi? Sejelas apalah? Coba dulu Bapak Ibu mikirkan ya. Sejelas apa lagi harus Allah ngomong seperti apa kepada muslim ini, mengatakan bahwa dia nggak mungkin punya anak, dia nggak mungkin bisa beranak kalau nggak ada istri. Dah. Apalagi? Udah titik lagi di sini ya. Udah titik. Ya. Oke. Dia memang pencipta langit ya. Dia mengaku pencipta langit dan bumi. Tapi untuk bikin anak Bapak Ibu, itu lain cerita mungkin sama dia gitu. Itu lain cerita. Jadi Kementerian Agama ini Kementerian Agama ya sepertinya tidak setuju ya, sepertinya ya. Makanya nanti kita tanya kepada Kementerian Agama ini, stafnya Kementerian Agama lah ini gimana ini? Kok bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Aulu SWT? Kok seperti itu pula di pengertiannya? Padahal Aulu SWT sudah jelas bilang kalau untuk bikin anak ya, nggak bisa karena nggak punya istri, gitu. Ya. Nah terus dibilang sini ya, oleh sebab itu bagaimana mungkin yang mempunyai anak seperti persangkaan orang-orang musyrik? Ya, siapa yang jadi ketika orang-orang musyrik itu yang mereka seperti yang saya bilang tadi lah ya, ada orang-orang memanggil bahwa Allah itu adalah Bapa gitu ya. Nah, itu musyrik itu dalam pikirannya Muhammad, musyrik itu gitu. Padahal dia tidak memerlukan istri yang dapat melahirkan anak. Nah, itu kan. Jadi sekali lagi di dalam pengertian Muhammad, di dalam pengertian Al-Qur'an, hubungan antara Bapa dan anak itu adalah dihasilkan dari hubungan biologis, ya. Apakah orang Kristen berpikir bahwa hubungan antara Bapa dan Yesus sebagai anak Allah adalah hubungan biologis? Tidak seperti itu Verkuso. Tidak seperti itu Kainama. Tidak seperti itu Zuma. Tidak seperti itu ustadz-ustadz yang lain itu. Bukan seperti ini, ya.
Tidak seperti itu. Orang Kristen tidak pernah berpikir bahwa bahwa hubungan antara bapa dan anak itu dihasilkan dari hubungan suami istri sehingga memerlukan istri. Tidak, ya. Nah, makanya justru firman yang menjadi manusia itu, yang lahir melalui rahimnya Maria itu, bukan hasil conception, bukan hasil pembuahan, bukan hasil hubungan suami istri. Gitu. Maka Allah memanggil dia itu anaknya, gitu ya. Anak yang dikasihinya, anak satu-satunya, anak tunggal Allah. Itulah disebut sama Tuhan Yesus itu. Oke. Nah, terus dibilang Kementerian Agama Republik Indonesia melanjutkan, Allah menyalahkan anggapan orang-orang musyrik dengan memberikan alasan-alasan yang rasional dengan maksud agar mereka dapat menerima kebenaran. Ya, penjelasan ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya. Allah membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan orang musyrik, sedangkan keterangan-keterangan selanjutnya menegaskan bahwa dugaan-dugaan mereka itu tidak masuk akal. Artinya apa? Begini Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan di sini, artinya apa? Sebetulnya kalau kita lihat ya dari cerita ini, itu artinya ya, Allah SWT menyatakan dirinya bahwa bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan orang Yahudi, bukan Tuhan orang Israel. Karena kenapa? Tuhan orang Israel memanggil Israel itu anak sulungnya lah, kira-kira gitu. Jadi di dalam Perjanjian Lama, pemanggilan manusia sebagai anaknya itu sudah ada gitu, ya, sudah ada. Jadi hubungan antara anak itu tidak melulu adalah hubungan biologis gitu. Dan ternyata Allah membersihkan dirinya. Saya tidak punya anak gitu. Karena di dalam pengertian Allah SWT pun, dan bahkan juga setuju apa yang disampaikan oleh Muhammad dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, itu karena hubungan anak itu hanya bisa dihasilkan dari hubungan biologis. Dari mana kita tahu? Karena itu butuh seorang istri untuk menghasilkan seorang anak, ya. Memerlukan istri yang dapat melahirkan anak, ya. Dan Tuhan itu tidak perlu istri, ya, untuk melahirkan anak, karena dia nggak butuh anak katanya. Kalau dia butuh anak, maka dia perlu istri gitu. Kira-kira gitu. Nah, jadi bla 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 ya. Mari kita lihat satu tafsir yang lain lah deh. Ini tafsir Al-Jalalain deh. Kita lihat dulu Al-Jalalain ya. Pencipta langit. Al-Jalalain mengatakan, dia pencipta langit dan bumi yang menciptakan kudanya tanpa ada contoh yang mendahulunya. Oke. Bla bla bla. Apa ini semua? Gak ada penjelasan apa-apa. Ibnu Katsir deh. Nah, dia pencipta langit dan bumi. Apa artinya ini? Yakni yang mengadakan, menciptakan, yang membangun, yang membuat keduanya tanpa contoh terlebih dahulu. Oke. Bagaimana dia mempunyai anak gitu ya? Itu dibilang Ibnu Katsir ini. Dengan kata lain, mana mungkin dia beranak? Kira-kira gitu. Mana mungkin dia beranak? Memang hebat kali sih Ibnu Katsir ini. Ibnu Katsir ya. Jadi dengan kata lain Ibnu Katsir bilang, mana mungkin dia beranak? Mana mungkin? Kenapa? Padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, mantap kali sih Ibnu Katsir ini, Bah, ya. Jadi Bapak Ibu memang oke. Nah, ini kan lebih jelas lagi kan, maksudnya anak itu hanyalah dilahirkan dari dua sejoli yang berpasangan. Oke. Jadi dalam pikiran Allah SWT ini, bahwa anak itu hanya bisa dihasilkan ya dari pasangan dua sejoli. Oke. Nah, sedangkan Allah itu ya tidak sama dengan sesuatu dari makhluknya, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ya karena kalau dia Allah, kenapa dia butuh sejoli untuk menghasilkan anak? Ya kan tinggal jadilah. Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada istrinya gitu. Dan dia tidak beristri, tidak pula beranak gitu. Seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak ya. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar gitu. Memang inilah kan. Makanya sekali lagi kepada teman-teman Muslim ya. Kepada teman-teman Muslim sudah jelas-jelas kok ya. Sudah jelas-jelas bahwa Allah SWT mengatakan dia nggak mungkin ya, dan bahkan Ibnu Katsir juga mengatakan dia nggak mungkin punya anak. Nggak mungkin dia punya anak karena padahal dia tidak mempunyai istri. Ini saya perbesar lagi sama Bapak ini. Ini yang dibilang si Ibnu Katsir ya. Kurang apa lagi ini? Ini bukan tafsir saya ini. Ya, bagaimana dia mempunyai anak? Dengan kata lain, mana mungkin dia beranak? Nah, sementara
Sementara Allah yang dikenal oleh orang Yahudi, orang Israel, dan orang Kristen itu memiliki hubungan Bapa dan Anak, memiliki anak namanya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, ya, Tuhan kita. Ya, tetapi Muslim menolaknya, Muhammad menolaknya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah ya, jadi ini sangat penting sekali. Ini dengan sangat tegas saya mengatakan bahwa klaim seorang Muslim, ya, klaim para ustadz-ustadz itu yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim adalah sebuah kebohongan, dusta belaka, dan hanya isapan-isapan jempol. Ya, ini apa ini saya? Kemarin kan, oke, saya tunjukkan itu mengenai isapan jempol deh, ya, dari ayat Alkitab, ya, dari Alkitab. Saya berbicara Alkitab ini, ya, Alkitab, ya, isapan jempol. Ya, kalau ada sesuatu yang kebohongan seperti itu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Yesus, disampaikan oleh Alkitab, disampaikan oleh para rasul itu, ya isapan jempol itu. Ya, isapan jempol. Mana ini? Mana ini? Isapan jempol belaka. Nah, jadi oke. Nah, ini dia 2 Petrus 2. Ini saya bacakan kepada Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi saya bukakan deh semuanya itu biar lebih jelas, ya. Nah, apa yang bisa kita baca dari sini? Ya. Nah, dibilang ya mulai dari inilah, ini kan nabi-nabi dan guru-guru palsu, ya. Nabi-nabi dan guru palsu. Ini kekecilan hurufnya, ya. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Oke, Bapak Ibu sabar, ya. 2 Petrus 2. Ini saya bacakanlah dah sama Bapak Ibu, ya. Ini mengenai nabi-nabi palsu ini dan rasul-rasul Paulus ini, gitu ya. Petrus ini mengatakan begini, ya. Jadi Petrus ini adalah kepala gengnya, ya. Kepala inilah, ketua dari rasul-rasul itu, ya. Dia bilang begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, ya, demikian pula di antaramu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, apa itu pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan? Ya, kalau di luar dari pengajaran Alkitab, yang pengajaran di luar dari pengajaran Alkitab, yang mengajarkan bahwa Allah bukan Bapa, yang mengajarkan bahwa Yesus bukan anak, itu sudah termasuk adalah pengajaran-pengajaran yang sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi mereka menebus Yesus sebagai penebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Jadi hanya kebinasaan bagian mereka. Tidak ada yang lain. Nah, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Jadi apa yang dibawa oleh nabi-nabi palsu itu hanyalah hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Udah? Oke, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Nah, kita sudah tahu bahwa siapa, ya, di video sebelumnya, siapa yang meminta ketika dia ada private consultation, ya. Ketika ada pembicaraan khusus untuk menemuinya untuk melakukan pembicaraan khusus, maka harus bayar sedekah. Harus bayar upeti dulu. Nah, kita sudah tahu, kita sudah bahas di video sebelumnya. Silakan nanti Bapak Ibu mengeceknya, ya. Nah, dibilang di sini, karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu, ya. Untung apa? Ya, mengenai hubungan hawa nafsu tadi lah. Hawa nafsu itu mengenai uang lah, mengenai perempuan lah, entah apa-apa lagi, ya. Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ini cerita-cerita bohong semua itu. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya. Bahwa hubungan Allah yang tidak memiliki anak itu tidak bisa oleh karena dia tidak punya istri. Itulah, ini isapan jempol ini, cerita-cerita isapan jempol. Ini firman Tuhan yang ngomong, ya. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi itu hanya tinggal menunggu waktu bahwa mereka itu, ya, pengajar-pengajar nabi-nabi palsu itu, ya, termasuk yang berbohong itu, misalnya Ustadz Kainama, kalau dia tidak bertobat binasa dia. Itu yang dikatakan guru-guru palsu itu.
Ya, guru-guru palsu itu firman Tuhan yang ngomong begini ya, karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Cerita Kainama, dia mengatakan dia pernah belajar begini, begono, dan dia mengatakan Yesus adalah seorang Muslim. Itu cerita-cerita isapan jempol belaka. Jadi berhentilah mempercayai kisah-kisah yang hanya cerita-cerita isapan jempol saja, isapan jempol belaka itu. Nah, itu saja video ini untuk menjawab sekali lagi. Ya, menjawab klaim-klaimnya Muslim itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim yang dalam satu sisi saja. Kita ini kan baru kulit-kulitnya ini yang kita bongkar ini. Masih satu sisi dari hubungan bapak anak. Ada banyak hal-hal yang lain ya, banyak pengajaran-pengajaran yang lain sebenarnya yang mau kita bahas. Tapi itu untuk lain kali lah ya. Ini sudah 1 jam lebih. Nah, saya pikir itu sudah cukup dulu. Nah, di lain waktu kesempatan kita akan ketemu, dan ini juga untuk memberi pengertian kepada yang komentar ya. Siapa itu yang komentar tadi itu yang saya bilang itu siapa namanya ini? Muslim namanya ini si Tonton ini. Tonton ini. Dengarkan itu Tonton ya. Dengarkan itu ya. Jangan terlalu ini deh. Jangan terlalu lugu berpikirnya ya. Agak-agak dibuka sedikit pemikiran itu ya. Nah, supaya kita makin cerdas ya. Semua orang bisa semakin cerdas, makin hari semakin cerdas, ya mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan bukan ngarang bebas gitu ya. Jangan berpikir aneh-aneh gitu ya. Ya, jadi kalau Tuhan sudah memanggil Yesus itu sebagai anaknya, ya siapa kita yang bisa membantahnya? Nggak bisa. Tuhan Allah kok. Allah Bapa yang mengatakan itu adalah anakku katanya. Ini saya bukakan lagi deh. Ya, jangan itu. Oke, ini dia yang tadi itu Matius 3 ayat 1 dibilang, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang dibilang Tuhan Bapa. Ini dia. Dengarlah ya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kepada siapa Allah Bapa berkenan? Kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan di video ini. Saya berharap Bapak Ibu yang menonton video ini beroleh sesuatu, mendapatkan sesuatu yang baru, dan semoga video ini memberikan pencerahan bagi kita semua ya. Terima kasih juga sudah bersama-sama di sini, dan kalau ada informasi-informasi yang lain, mohon juga untuk menuliskan komentarnya, komentar Bapak Ibu di kolom komentar, dan biarlah kasih Kristus, damai sejahtera ya, kasih Kristus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.